Mudah-mudahan kameranya kelihatan guys. Ini embrionya detak-detak gitu jantungnya. Ya Allah. Dari kecil banget embrionya, sekarang sudah berkembang. Halo Sobat Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa. Nah guys, malam ini sebenarnya mau buat konten di kandang. Tapi sebenarnya malam ini tuh saya udah nggak terlalu semangat banget buat konten. Karena kan kemarin kan ada parkit Australia kesayangan saya yang mati. Masih apa ya, masih kebawa sedih aja gitu. Masih sayang banget sama si burung itu. Tapi mau gimana lagi kan, harus ikhlas. Ya intinya mah kalau itu burung biasa ataupun burung yang rawatnya cuma sehari 2 hari, saya sih yang mati-mati kayak gitu biasa aja gitu, nggak terlalu sedih banget. Tapi ini tuh burung bener-bener rawatan lama guys, rawatan setahun sampai 2 tahunan, dan itu pastinya apa ya, ngerasa itu sedih. Ya udah deh, tapi kita harus ikhlas, harus tetap semangat. Malam ini harus buat konten. Jadi malam ini kita lanjutin aja guys konten yang kemarin kan sempat keputus tuh. Kita mau mengecek gelodokan karena kemarin Albi laporan di gelodokan itu ada beberapa telur, bukan beberapa sih, ada banyak lah, sekitar 10 sampai 13 sampai 14-an lah. Pokoknya kita langsung aja yuk ke kandang, kita cek ada berapa telur yang fertil dan ada berapa telur yang infertil. Yuk langsung aja yuk kita ke kandang, kita cek telurnya guys. Supaya buat balikin mood ataupun buat balikin apa, biar seneng lagi gitu guys. Biasa ngemil dulu ya, ngemil kuaci sangrai urip. Tapi ini tuh bukan buat manusia loh, tapi saya sering banget makan ini. Ini tuh buat hewan, buat burung paruh bengkok. Tapi karena rasanya lumayan enak, walaupun gak ada rasanya gitu ya, ini kuaci bener-bener hambar. Tapi saya suka ngemil kayak gini. Yuk guys, langsung aja kita ke atas kandang. Aduh ribet banget makan kuaci. Langsung aja kita ke atas kandang, kita cek telur-telurnya ada berapa telur. Up, langsung manjat. Up, oke. Sudah di atas guys. Jadi hari ini kita ngecek ulang aja ada berapa telur yang perkiraan fertil dan perkiraan infertil. Karena gini guys, telur infertil ataupun fertil itu wajib banget kita cek supaya nggak ngeganggu telur-telur yang fertil. Pasti ada pertanyaan, kenapa sih bang telurnya dicekin mulu? Mana yang fertil, mana yang infertil, itu sering banget dicek. Karena gini guys, kenapa telurnya dicek mau yang fertil ataupun infertil? Jadi pengecekan pada telur itu supaya telur-telur yang fertil atau telur-telur yang jadi nggak keganggu sama telur yang infertil ataupun telur yang busuk atau telur yang tidak dibuahi guys. Jadi kita wajib banget ngecekin satu-satu. Takutnya ini ada misalkan ada 4 telur. Nah dari 4 telur itu ada 2 telur yang infertil, ada telur yang fertil, yang 2 telur fertil. Nah takutnya si indukan ini tetap mengerami 4-4-nya ataupun malah si indukan mengerami telur yang infertil. Akhirnya sayang dong, yang fertil ini akhirnya tidak terrami dengan baik dan malah bisa mati guys si telurnya. Akhirnya ikutan mati dong embrionya. Gitu. Jadi wajib kita cekin satu-satu. Yang kemarin yang di sebelah sini ada 1 telur, sekarang udah nambah nih. Sebentar kita nyalain flash dulu ataupun senter buat ngeliat ini telur fertil atau infertil. Nah, ini kalian lihat. Ini kalau misalkan telur yang baru keluar dari indukannya nih guys, tuh baru dikeluarin lah. Nah ini mungkin usia telurnya baru 1 hari. Nah jadi kayak ada kuning telur, terus di sini ada di bagian bawah sini ada kayak rongga udara gitu. Nah ini belum ada gurat darah ataupun belum ada embrio yang kelihatan guys. Lanjut kita ke telur yang satunya lagi. Ini indukannya rada galak sedikit tapi aman sih. Wah ternyata ada 3 telur guys. Nah kalau misalnya sudah 3 telur kayak gini, pasti salah satu dari 3 telur ini itu udah ada embrio yang cukup besar ataupun embrio yang cukup kelihatan banget lah. Kalau misalkan baru 1 biasanya embrionya nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya sudah 3 ini, pasti salah satu dari telur 3 ini kan ada 2. 1 tadi kita udah cek, ini sisa 2. Nah, salah satu dari ini pasti sudah ada embrio yang kelihatan. Langsung aja kita cek. Nah, ini contohnya nih. Kalian lihat? Kelihatan nggak ya? Tuh.
Ini ada embrionya, melingkar bentuknya dan ada gurat darahnya gitu. Ini embrionya nih guys, ini embrionya sehat, warnanya merah. Nah ini guys, ini telur yang fertil, tapi ini baru nih guys. Ini ada lingkaran merah dan lingkaran merah ini gurat darah ya guys. Oke, ini telur yang kedua fertil. Terus kita cek telur yang ketiga. Nah ini telur yang ketiga lebih banyak nih, lebih kelihatan nih. Tuh, kelihatan nggak nih? Tuh. Ini lebih kelihatan jelas urat darahnya atau gurat darahnya. Nah ini biasanya telurnya yang pertama kali keluar nih guys. Ini urat darahnya lebih banyak. Nah tuh kalian lihat, nih sebelah sini urat darahnya kelihatan kan? Tuh, ini telur yang pertama biasanya. Tadi telur yang masih sedikit urat darahnya, itu telur yang kedua keluar. Dan satu lagi, tadi yang belum kelihatan urat darahnya ataupun belum kelihatan embrionya, itu telur yang ketiga guys. Lanjut lagi ke, nah di sini tuh ada 2 ekor indukan. Ini sih si kepo nih. Mau ngapain? Wah ngikut-ngikut. Oh apa jangan-jangan ini jantannya? Wah di sini ternyata ada 5 butir telur guys. Nah, ini telur yang pertama, ini kita cek. Wah ini udah kelihatan jelas nih. Ini embrionya sudah sangat jelas banget. Urat darahnya tuh udah tebel-tebel, udah jelas banget, bagus tuh. Oke, wah ada yang gerak-gerak nih. Kalau misalnya kalian kelihatan nih, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini ada yang gerak-gerak. Tuh, dari anakan burung di dalamnya tuh gerak-gerak. Si urat darahnya kelihatan banget jelas gerak-gerak. Oke, kita taruh deh. Ini telur yang pertama. Geser ya, maaf ya, geser ya. Ini bener-bener ada 5 butir telur guys. Nih kalau nggak percaya saya keluarin dulu semua. Nah, kalian lihat nih. Tuh, ada 5 butir telur guys. Tuh, 5 butir telur. Tadi yang udah kita cek yang mana ya? Bentar, saya taruh lagi. Kita cek aja satu-satu karena megang 5 butir telur susah guys. Saya ngeri salah satu dari mereka ada yang pecah. Nah, ini yang baru nih. Tuh guys, kelihatan kan? Tuh, urat darahnya tuh kelihatan banget. Tuh, ada yang gerak-gerak di dalam telurnya. Ada merah-merah gerak-gerak kayak cacing gitu. Nah, ini burungnya lagi gerak-gerak nih guys, embrio burungnya di dalam. Nah, ini telur kedua. Nah ini telur kedua tuh ada yang gerak-gerak di dalam telur, itu bukan cacing guys. Itu embrio si burung lagi kayak berkembang gitu guys, tuh lagi gerak-gerak. Sama kayak kalian lah waktu di dalam perut gerak-gerak kayak gini guys, tuh. Kelihatan jelas kan? Wah ini ruangan asli guys, gerah banget, panas banget. Nah lanjut ke telur yang ketiga guys. Nah ini telur yang ketiga, kecil amat, kayak telur cicak guys. Apa jangan-jangan cicak telur di dalam ini nih, gelodokan parkit Australia nih. Ini kita cek. Cakep nih guys. Ini embrionya cakep banget tuh. Embrionya bergerak-gerak gitu guys. Tuh. Gurat darahnya kelihatan bagus. Wah, alhamdulillah udah 3 telur kita cek bagus semua. Tuh, kelihatan kan jelas kan? Ih, cakep banget. Seneng banget kalau misalkan saya tuh kalau lagi ngecek telur seneng banget ngelihat mereka tuh gerak-gerak di dalam telur. Seru guys. Pokoknya ngecek-ngecek telur itu seru. Ini telur ketiga. Maaf ya, aku cek ya telurnya ya. Ada 6. Wah, ada 6 guys. Ternyata ada 6 telurnya. Wah, banyak. Ini jangan-jangan 2 indukan telur semua, ini betina semua nih. Ini jantan 1. Bentar. Bener ada 6 telur. Waduh, gawat guys. Nih, ini telur ke... Wah, ini juga ada urat darahnya tapi masih kecil banget. Telur keempat nih berarti nih. Tuh, urat darah tapi tipis banget, kecil banget. Nih, ini kelihatan. Lanjut lagi. Sebentar ya, telurnya aku pinjam dulu ya. Tuh, ini juga sama. Fertil. Wah, bagus. 6-6-nya fertil nih guys. Ini baru ke 5 ya? Nah, berarti satu lagi nih. Sebentar ya, aku cek ya. Wah, yang satu busuk guys. Padahal fertil. Nih, ini yang satu busuk. Padahal ini ada embrionya. Tuh masih ada urat darahnya dikit. Nah ini gagal nih. Aduh sayang banget, gagal. Ya gitu deh. Kalau misalkan ternak pasti ada yang gagalnya. Ini ada 6 butir telurnya di dalam sini guys, di gelodokan kedua. Oke guys, kedua gelodok ini udah kita cek. Yang sebelah sini tadi telurnya 3, yang sebelah sini telurnya 6. Tapi yang fertil cuma ada 5, yang infertil 1. Langsung kita pindah ke glodok yang sebelahnya lagi. Duh, pokoknya lewat sini tuh paling mengerikan guys. Nah, ini tuh kalau kalian tahu, ini tuh pohon burung guys. Jadi tiap hari berbuahnya burung. Bercanda guys, ini tuh tempat bertengger guys. Bertengger burung-burung. Tapi mudah-mudahan ada ya gitu ya pohon burung. Kita cek gelodokan yang ini guys. Wah, di sini ada 2 indukan. Indukannya yang satu warnanya pearl, yang satu warnanya sama-sama pearl.
Tapi yang pel betina warnanya itu kusam, sedangkan yang pel jantan warnanya terang. Kita cek, di sini ada 3 telur. Wah, ini gagal guys. Ini kalian lihat, ini tetap ada urat darah. Ini ada urat darah nih, kelihatan kan? Nah, ada urat darah, tapi urat darahnya ini gagal. Bentuknya tidak sempurna tuh. Urat darahnya cacat. Ini sebenarnya fertil, tapi mati guys, kemungkinan mati. Ini gagal nih. Ya, ini udah gagal. Lanjut lagi, indukannya gigit. Ini ada 2 telur lagi, saya udah pegang. Nah, ini, oh ini belum kelihatan embrionya. Udah kelihatan nih, 1 titik. Ada 1 titik. Nah, itu embrionya. Ini titik yang ini embrio. Ini kayak baru banget, sekitar mungkin 2 hari sampai 3 harian umur telurnya. Oke, lanjut lagi kita cek indukan betinanya yang keluar. Nah, ini fertil nih guys. Ini isi, tuh. Kalian lihat ada urat darahnya di sebelah sini. Kelihatan jelas ya urat darahnya ya. Tapi ini kayaknya telurnya aneh-aneh guys. Bentuknya lonjong-lonjong tuh. Nggak kayak tadi, bentuknya bagus. Ada berapa telur sih ya? Bentar aku cek dulu. Oh, ada 4 telur. Tadi 1 gagal. Ini ada 1 lagi. Tuh, ini lonjong banget. Ini lebih lonjong dari ketiga telur yang tadi udah kita cek. Ini saya cek. Kemungkinan ini telur baru keluar. Tuh, baru ada titik darahnya. Baru ada titik embrionya. Mudah-mudahan jadi sih. Tapi ini telurnya lonjong banget. Oke, berarti yang di tempat ini ada 4. Sini dong sayang. Aduh, indukannya galak guys. Tapi nggak gigit-gigit amat sih, masih aman. Berarti di sini ada 4 butir telur, tapi 1 gagal. Ini dia nih yang gagal. Yang gagal. Oke, berarti jumlahnya tadi 3, 5, 3. Berarti 11. Bener ya, 11 ya? 6 tambah 5, ya bener guys, 11. Saya sampai bingung, udah nggak konsen banget guys. Sebenarnya tuh udah nggak mood banget buat konten hari ini ya. Karena ya kemarin si Grey yang perawatan lama itu mati, aduh. Lanjut kita ke gelodokan yang paling susah. Ini gelodokan paling susah nih. Karena posisinya di pojok. Oke, kita cek gelodokan yang ini. Wah, ini juga ada telurnya. Nah, ini ada telurnya. Ini telur pertama yang kita cek. Wah, ini gagal nih. Ini kalian lihat, nih telur gagal. Ini telurnya kering udah. Ini udah enteng banget dan ini kopong banget nih. Sebelah sini kosong banget dan sebelah sini udah kering nih. Kelihatan kan perbedaannya tuh. Antara bagian yang kosong sama bagian yang udah kering. Ini gagal. Oke, 1 gagal. Kamu nelur berapa sih? Hei, sini geser dulu sayang. Geser dulu. Oh, ada lagi telurnya. Sebentar ya, aku cek dulu ya telurnya ya. Nah, ini fertil guys. Tuh. Kalau ini jelas fertil. Ada urat darahnya jelas banget kelihatan. Oke, ini fertil. Ih, sumpah lucu banget. Ini kalau misalkan mudah-mudahan kameranya ketangkep gambarnya yang bagus. Ini ada embrionya tuh, ada detak jantungnya guys, kelihatan banget jelas nih. Mudah-mudahan kameranya kelihatan guys. Ini embrionya detak-detak gitu jantungnya. Ya Allah. Dari kecil banget embrionya, sekarang sudah berkembang. Dan ini jantungnya kelihatan banget detak-detaknya. Alhamdulillah ini fertil. Seneng banget guys, bener. Saya tuh ngeliat kehidupan di dalam telur itu seneng banget dan bener-bener takjub. Nah, ini lagi telur gagal. Gagalnya kenapa? Karena banyak bubble di dalam telurnya. Tuh, ini banyak banget bubble-bubblenya. Nih tuh, kalau misalnya digerakin, ini bubblenya kelihatan bulet-bulet gitu guys. Ini bubble, ini gagal, telur gagal. Nah, ini wajib dibuang. Ini banyak banget gelembung-gelembung. Banyak gelembung-gelembungnya di dalam telurnya. Oke, ini gagal. Kita coba korek-korek lagi. Mudah-mudahan ada telur lagi. Ini 1 telur yang tadi. Oke, ini nggak ada lagi guys telurnya. Berarti yang di pojok sini ada cuma 3 telur, tapi 1 telur doang yang fertil guys. Aduh, ini posisinya nggak enak banget. Posisinya kayak gini, sempit. Aduh, tetap harus semangat. Ngecek lagi gelodokan yang sebelah sini ada nggak ya? Kita coba cek dulu. Oke, sebelah sini nggak ada. Padahal ini kamar. Gelodokan nih saya bilangnya kamar.
Padahal ini kamar fasilitasnya VVIP guys, karena ada AC-nya tuh. Dari ventilasi dia dingin nih. Ini dingin nih gelodokan yang ini nih. Aduh bentar. Saya harus cari posisi yang enak. Oke deh guys. Malam ini kita sudah selesai mengecek gelodokan. Jadi malam ini ada 4 gelodokan, 2 di sebelah kiri sama 2 di belakang saya. Itu yang sebelah kiri yang pojok sini ada telur 3. Itu fertil semua. Terus yang sebelahnya lagi guys, itu ada telur 5, ada telur 6 tapi infertil 1 atau gagal 1 atau busuk 1. Jadinya 3 ditambah 5 jadi 8. Iya benar 8, benar 8. Terus yang ini ada 4 butir, terus isinya itu 1 gagal, 3 berhasil. Jadi 8 tambah 3 11 guys. 11 ditambah ini belakang 1 jadinya 12. Aduh seneng banget sih, seneng banget ada 12 butir telur yang fertil. Mudah-mudahan aja mereka tuh berkembang dengan baik embrionya. Tapi biasanya dari 12 butir telur ini, biasanya yang berhasil itu cuma sekitar 30%, 50-30%. Karena saya tidak mengandalkan mesin penetas. Tapi kalau misalnya pakai mesin penetas, itu tingkat keberhasilannya mungkin sekitar 80-90%. Nah, minusnya dari kandang kayak gini ataupun gelodokan kayak gini, si indukan mengerami ataupun menetaskan telurnya secara alami guys. Kalau misalkan kalian mau hasilnya maksimal, kalian bisa tetasinnya di dalam mesin penetas. Jadi telurnya ini dipanen, terus juga ditaruh mesin penetas. Nah dari mesin penetas itu nanti anakannya itu menetas semua. Nah plus minusnya kalau misalkan pakai mesin penetas itu kalian harus melolohin anakannya per 2 jam guys, per 2 jam sekali. Sampai usianya sekitar 1 mingguan baru agak berkurang tuh dari 2 jam itu. Terus kalau misalkan kandang kayak gini nih di dalam glodok ataupun sama indukannya, itu minusnya kalau misalkan indukannya ngambek, nggak mau ngelolohin, atau indukannya mungkin sedang bertengkar satu sama lain, ya jadinya si anakan terbengkalai dan akhirnya mati guys gitu. Oh iya buat teman-teman yang pelihara parakeet Australia, kalau misalkan di kandang ini sih, kalau misalkan si indukan lagi bertelur kayak gini, saya nggak kasih kangkung tapi saya cuma kasih jagung dan biji-bijian. Alhamdulillah seneng tapi tetap agak bersedih karena salah satu dari mereka ini kemarin mati. Mudah-mudahan guys saya dapat pengganti buat si indukan yang kemarin mati. Buat teman-teman pasti ada yang bertanya kenapa sih anakan yang dari sini nggak pernah masuk kandang sini. Jaga-jaga ya, sebenarnya kalau misalkan di burung setahu saya sih nggak terlalu fatal banget kawin sedara, tapi saya jaga-jaga aja supaya mereka tuh nggak kawin sedara. Sedara itu maksudnya seperti apa? Kayak misalkan indukan kawin sama anaknya ataupun anak ketemu anak itu satu indukan. Itu sebenarnya nggak boleh guys, karena biasanya cacat anakannya seperti itu. Oke deh guys, mungkin sekian konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Jangan lupa di like dan di share kalau misalkan kalian suka dengan konten ini. Dan wajib banget untuk kalian subscribe channel Dunia Satwa supaya kita lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lebih seru dan informatif tentunya buat teman-teman semua di rumah. Oke, saya dan parakeet Australia beserta telur-telur yang siap panen ini mohon pamit. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.